Ancaman terbesar Man City, kena mental. Manchester City sukses memenangi treble musim lalu. Manajer Man City Pep Guardiola menyebut tantangan terbesar mereka ke depannya adalah mental. Manchester City musim lalu berhasil mempertahankan gelar Liga Inggris untuk ketiga kali beruntun. Mereka juga memenangi Piala FA di kancah domestik. Tim besutan Pep Guardiola tersebut melengkapi kejayaan dengan memenangi Liga Champions untuk kali pertama. Itu sekaligus menandai keberhasilan meraih treble, menyamai catatan sang rival sekota yakni Manchester United pada 1999 silam. Setelah meraih 3 gelar, Man City tak lantas bersantai. Mereka sudah memperkuat tim dengan baik musim panas ini, mendatangkan pemain sekelas Matteo Kovacic dan Joško Gvardiol. Ketika ditanya ancaman terbesar buat Manchester City, Guardiola dengan jelas menjawab kelelahan mental. Jadwal pertandingan makin padat, libur musim panas makin singkat, plus saat ini waktu pertandingan lebih panjang karena ofisial mengganti waktu-waktu yang hilang karena berbagai insiden di lapangan. Setiap pramusimnya berjalan makin singkat. Saya tahu pada akhir musim depan kami akan tampil di Piala Dunia para klub di Amerika Serikat, setelah menutup musim, memakan waktu 2 atau 3 pekan lebih lama. Itu berarti liburnya hanya 15 hari atau mungkin 2 pekan. Persoalannya adalah mental, mereka kelelahan. Lihat saja sudah berapa banyak pemain yang cedera saat pramusim yang berada dalam kondisi buruk, kelembapannya, panasnya, lapangannya enggak terlalu bagus, terutama di AS. Kami harus beradaptasi, menyesuaikan, tapi ini enggak normal. Buat sekarang saja, misalnya, setiap pertandingannya kami akan bermain selama 100 menit. Tiga kali beruntun Man City gagal di Community Shield. Manchester City kalah dari Arsenal di Community Shield. Alhasil, Citizens pun melanjutkan catatan buruk mereka belakangan ini di sana. City sebagai juara Premier League dan juga Piala FA bertemu Arsenal selaku runner-up Premier League di Wembley, Minggu tanggal 6 Juli tahun 2023, malam WIB. City tampil dominan sedari menit awal untuk menekan Arsenal. Tapi, mereka justru kesulitan membuat peluang bersih setidaknya hingga awal babak kedua. City bisa memecah kebuntuan pada menit ke-77 lewat Cole Palmer yang masuk sebagai pengganti. Kemenangan City buyar di menit ke-111 saat Leandro Trossard menjebol gawang Stefan Ortega. Pertandingan harus lanjut ke babak tos-tosan setelah berakhir 1-1 di waktu normal. City tidak beruntung karena 2 dari 3 penendang pertamanya gagal, cuma Bernardo Silva yang sukses. Arsenal menang 4-1 setelah 4 eksekutornya menunaikan tugas dengan baik. Kekalahan ini jadi alarm untuk City kalau musim 2023/2024 tidak akan mudah setelah meraih treble musim lalu. Ini juga menghentikan langkah City meraih 6 gelar sepanjang 2023. Community Shield rupanya masih jadi momok untuk Manchester City setelah kalah di 3 edisi beruntun sejak 2020. Pada tahun itu, City dikalahkan Arsenal, lalu kalah dari Leicester pada 2021, dan tahun lalu dari Liverpool. City menyamai catatan buruk Manchester United sebagai tim pertama yang kalah di 3 partai Community Shield. Mu melakukannya sedari 1999 hingga 2001. City sejauh ini baru 6 kali memenangi ajang ini, terakhir di 2019. Pep Guardiola akui saat ini tidak terlalu tertekan jadi manajer Man City. Pep Guardiola mengklaim bahwa saat ini dirinya tak terlalu mendapatkan tekanan sebagai manajer Manchester City usai menangkan Liga Champions pada musim lalu. Pada musim lalu, Manchester City menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan, bukan hanya di sepak bola Inggris, namun juga di Eropa. Setelah berhasil menangkan Liga Premier dan Piala FA, Kyle Walker dan kawan-kawan juga sukses menangkan Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Pencapaian itu juga sekaligus membuat mereka menyamai capaian MU, di mana mereka pada tahun 1999 menjadi tim Inggris pertama yang menangkan treble.
menjelang musim 2023-2024. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Pep Guardiola. Sang manajer mengakui bahwa tekanan terhadap dirinya sebagai manajer City telah berkurang seiring dengan keberhasilan mereka menangkan Liga Champions. Meski demikian, Guardiola memastikan bahwa City punya keinginan untuk mempertahankan treble serta menangkan 3 trofi lainnya, yakni Carabao Cup, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Tentu saja ini adalah musim panas yang baik karena kami berhasil melakukannya. Pada pertandingan pertama Liga Champions, mereka tidak lagi bertanya kepada saya apakah kami harus memenangkannya dan hal-hal semacam ini. Ketika kompetisi dimulai, kami banyak bekerja. Kemarin adalah Arsenal, dan Arsenal. Kompetisi yang menempatkan Anda di posisi ini. Di musim panas Anda bersantai, sementara orang lain bekerja untuk klub untuk menemukan apa yang kami butuhkan. Namun saat kompetisi tiba, ancaman selalu ada dan para pemain ada di sana. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Gvardiol girang gabung Man City, tak harus lawan Haaland. Bek baru Manchester City, Joko Gvardiol mengungkapkan kegembiraan bisa bergabung dengan The Citizens. Karena itu berarti dia tak lagi harus jadi musuh Erling Haaland. Gvardiol jadi rekrutan terbaru Man City. Untuk mendapatkan Gvardiol, Man City harus bayar 77,6 juta pound sterling dan bek Kroasia itu langsung diikat kontrak selama 5 tahun. Musim lalu Gvardiol yang membela RB Leipzig sempat berjumpa Man City di Liga Champions. Setelah bermain imbang 1-1 di kandang, RB Leipzig dilumat 0-7 saat jadi tamu di Stadion Etihad. Dalam kekalahan telak 0-7 tersebut, Gvardiol bermain penuh. Dia tak mampu menjaga Haaland yang sukses memborong 5 gol di laga itu. Punya kenangan buruk dengan Haaland, Gvardiol mengaku bahwa keputusannya bergabung ke City juga berarti ada satu masalah yang tak akan lagi dihadapi. Hal itu adalah soal sosok Haaland sebagai striker lawan. Sejujurnya, semuanya ingin menghindari City di musim lalu. Sayangnya, kami jadi salah satu tim yang bertemu City di Liga Champions. Kami tahu bahwa laga itu bakal berat, namun hasilnya sungguh tak bisa dipercaya. Cara City bermain di kandang dan juga atmosfer yang ada benar-benar di level yang berbeda. Saya sudah mengatakan beberapa kali bahwa Man City layak memenangkan Liga Champions. Untuk Erling Haaland, semua tahu bahwa dia benar-benar menundukkan kami musim lalu. Dan selamat untuk Erling. Sungguh menyenangkan bisa memilikinya di sisi saya saat ini. Namun musim lalu dan musim sebelumnya di Bundesliga, Haaland adalah pemain tangguh, kuat dan cepat. Dia punya segalanya untuk jadi salah satu pemain terbaik di dunia. Beruntung saya ada di sisinya saat ini dan saya tak perlu lagi khawatir terhadap dirinya lagi.